السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لسيد العرب والعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, al-yaskuruna iyyanahum yawmal qiyamah. Qala alaihi salatu wassalam illa fi salasati mawadi'a. Yani la yaqdiru ahadun an yazkura ahadan fi salasati mawadi'a. Al-awwalu inda qira'ati al-fatiha a'malahu wasani inda wazni a'malihi wasalisu ala sirati summa yaji'ul malaika wa tasuqul nasu ila sirati wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam adqa min ash-shamrati wafidun min as-sayfi wa jahannamu tahtahu wa naruha qalbahu fawqahu wa zabaniyatu yarmuna al-asada anis-sirati wa alaiha sab'atu mawaqifa wa tulu sirati miqdaru salasata alafi sanatan alfa sanatin su'udun wa alfa sanatin qabudun wa alfa sanatin istawa'un wa fi kulli mawqufin yus'alun nasu an syai'in wahidin. Al-awwal al-iman والثاني عن الصلاة والسادس عن الزكاة والرابع عن الصوم والخامس عن الحج والسادس عن الوضوء والغسل والسابع عن الظلم ومن قصر في هذه الأشياء المذكورة ينقص في كل موقوف مقدار 1000 سنة وإلا يمر على كل موقوف في ساعة واحدة ويوم القيامة يوم واحد لكن طوله مقدار 1000 سنة باعتبار هذه المواقف لأن في يوم القيامة 50 موقوفا فينقص المخلوق في كل موقوف مقدار 1000 سنة. فأول من يمر على الصراط محمد عليه الصلاة والسلام فيقف عند الصراط ويقول اللهم سلم أمتي فتمر الناس على الصراط وتجيء الملائكة بالراية واللؤلؤ ويعطى محمد عليه الصلاة والسلام لواء الحمد طوله مسيرة 1000 سنة وعليه مكتوب 3 أسطر. الأول بسم الله الرحمن الرحيم والثاني الحمد لله رب العالمين والثالث لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله محمد رسول الله ويقول محمد عليه الصلاة والسلام تحته ويجتمع الأنبياء والعلماء الصالحون والشهداء والصالحون تحته كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى
وعلى أن نفعته وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله. Satu saat bertanya Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhai kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yazkuruna iyalahum yawmal qiyamah, apakah manusia akan mengingat iyalahum, akan keluarga mereka, yaumal qiyamati, pada saat terjadinya kiamat. Qala alaihi salatu wassalamu na'am. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka menjawab iya. Illa fi salasati mawadi'ah, kecuali pada 3 tempat. Yakni yang dimaksud la yaqdiru ahadun an yazkura ahadan fi salasati mawadi'ah. Tidak akan mampu seseorang mengingat kepada urusan manusia lainnya pada 3 tempat ini. Al-awwal, yang pertama, inda qiraati dafatir a'malihi, yaitu ketika membaca daftar atau buku-buku tentang amal-amal perbuatan mereka. Wasani inda wazni a'malihi, yang kedua pada saat ditimbang akan amal-amal mereka. Wasalisu ala sirati, dan yang ketiga pada saat di jembatan Siratal Mustaqim. Thumma taji'ul malaikatu wa tasubbun nasa ila sirati, kemudian datang malaikat dan mengiring manusia untuk berjalan di atas sirat. Wa huwa, yaitu sirat, jisrun mamdudun ala matni jahannam, yaitu satu jembatan yang panjang yang terbentang di atas punggung neraka jahannam. Adaku minas sya'rati, lebih tipis daripada rambut. Wa ahadu minas sayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Wa jahannamu tahtahu, dan neraka jahannam berada di bawahnya. Wa naruha talhabu fawqahu, dan api daripada neraka jahannam itu talhabu, berkobar-kobar, fawqahu, sampai ke atas. Wa zabaniyatu yarmunal usata ala sirati, dan malaikat zabaniyah melempar orang-orang ahli maksiat ke dalam neraka dari jembatan Siratal Mustaqim itu. Wa alaiha, dan atas sirat itu, sab'atu mawaqifah, ada 7 tempat pemberhentian. Wa tulu sirati miqdaru salasati alafi sanati, dan panjangnya jembatan Siratal Mustaqim itu seukuran 3000 tahun perjalanan. Alfu sanatin su'udun, 1000 tahun pertama itu adalah mendaki. Wa alfu sanatin hubutun, dan 1000 tahun lagi menurun. Wa alfu sanatin istiwa'un, dan 1000 tahun yang terakhir itu mendatang. Wa fi kulli mawqifin yus'alun, wa fi kulli mawqifin yus'alun nasu an syai'in wahidin, dan pada setiap tempat pemberhentian ditanyakan kepada manusia dari satu perkara saja. Al-awwalu 'anil imani, yang pertama ditanya tentang iman. Wasani, yang kedua, anis sholati, tentang sholat. Wasalisu anis zakati, yang ketiga tentang zakat. Warabi'u anis sawmi, yang keempat tentang puasa. Wal khamisu anil haji, yang kelima tentang haji. Wasadisu, dan yang keenam
anil wudu'i wal ghusli, tentang wudu dan mandinya, wasabi'u anil zulmi, dan yang ketujuh tentang perbuatan kezalimannya. Wa man qusura fi hadhil asya'il mazkurati, maka siapa orang qusura, yang sembrono, yang gagal, fi hadhil asya'il mazkurati, di dalam perkara-perkara yang disebutkan ini, yang kusu fi kulli mawqifin min damu al-fasanati, maka dia akan terdiam pada satu halte pemberhentian seukuran 1000 tahun lamanya. Wa illa, apabila tidak, artinya dia berhasil bagus ibadahnya, bisa menjawab 7 pemberhentian itu, yamurru ala kulli mawqifin, maka berlalu dia pada setiap tempat halte tersebut, fi sa'atin wahidatin, dengan waktu yang sekejap. Wa yaumul qiyamati yaumul wahid, dan terjadinya hari kiamat seluruhnya itu yaumul wahidun, cuma satu hari. Lakin tuluhu, akan tetapi panjang masaknya satu hari dari hari kiamat itu, midamu al-fasanah, yaitu seukuran 1000 tahun lamanya, bi'tibari hadhil mawaqifi, yaitu dengan mempertimbangkan atau mengalihkan dengan tempat-tempat pemberhentian ini. Li'anna fi yaumil qiyamati, karena bahwasanya pada hari kiamat itu, khamsina mawqifan, ada 50 tempat pemberhentian. Fayanqusul makhluqu fi kulli mawqifin min damu al-fasanati, yang berdiam setiap makhluk pada halte-halte itu adalah seukuran 1000 tahun. Fa'awwalu man yamurru ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam, dan seseorang yang pertama kali menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqifu 'inda sirati, maka terdiam Nabi di sisi sirat. Wa yaqulu, dan Nabi berdoa, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan akan umat. Fatamur nasu ala sirati, maka berjalanlah manusia menyeberangi sirat. Wa tajibul malaikatu birrayati wal liwati, dan datanglah malaikat dengan membawa bendera dan panji-panji. Wa yu'ta Muhammadun alaihi salatu wassalamu liwa al-hamdi, dan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah panji yang disebut dengan panji pujian. Tuluhu masiratu alfi sanatin, yang besarnya, panjangnya daripada bendera pujian itu adalah seukuran 1000 tahun perjalanan. Wa alaihi maktubun salasatu ashuri, dan pada bendera itu tertulis dengan 3 tulisan. Al-awwalu bismillahirrahmanirrahim, yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalisu, dan yang ketiga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wassalamu tahtahu, dan berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah daripada bendera itu. Wa yajtami'ul anbiya'u wal ulama'u was-salihuna wasyuhada was-siddiquna tahta, dan berkumpul para nabi-nabi, para ulama-ulama, para kaum-kaum salih, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, orang-orang yang benar dengan keagamaan, tahtahu, di bawah daripada panji kemuliaan tersebut. Kama ruya 'anil nabi alaihi salatu wassalamu,
sebagaimana diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Adam alaihi salam, bahwasannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa man dunahu, dan orang-orang di bawahnya, nabi-nabi sesudahnya, tahta liwa'i, mereka seluruhnya berada di bawah pandingku. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat afiat. Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir Yasin kita yang sudah sampai kepada ayat yang ke-54, yaitu ayat yang berbunyi fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Garis besarnya ayat 54 ini Allah memberikan penegasan kepada kita, pada hari kiamat nanti tidak ada satu makhluk pun yang dizalimi oleh Allah, tidak. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Justru Allah memberikan pernyataan, tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan di muka bumi. Kita udah panjang tuh, tidak perlu mengulang, tapi silakan dibaca tentang dahsyatnya orang-orang yang mati husnul khatimah dengan su'ul khatimah, sampai siksa di alam kuburnya, di alam barzahnya, dibangkitkan kembali, prosesnya ditimbang dan lain sebagainya. Ini bukti tanda Allah Subhanahu wa taala membenarkan tentang ada dan terjadinya hari kiamat. Orang yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat, maka pada fase alam akhirat mereka lah orang-orang yang merasakan kerugian yang berlipat. Nah, permasalahannya kemarin ketika selesai diceritakan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari kebangkitan, dahsyatnya kematian, dahsyatnya siksa kubur, Sayyidatuna Aisyah itu tanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Aisyah tanyakan? Aisyah tanya, Rasul, itu pada saat terjadinya hari kiamat sampai dengan dipisahkan manusia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, orang ingat kepada saudaranya, orang ingat kepada keluarganya, ingat apa? Dari semenjak datangnya hari kiamat sampai pemisahan surga dan neraka. Maka kata Nabi, ingat. Nanti kita ingat sama keluarga kita, kita ingat sama anak-anak kita, kita berjumpa sama keluarga kita. Al-Quran mengatakan wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan baik, yang berhasil mempertahankan keimanan anaknya sampai tidak keluar dari agama Islam, nanti mereka dikumpulkan kembali oleh orang tua mereka, dimasukkan ke dalam surga. Orang tuanya nyari, anaknya nyari mana sampai-sampai Rasul mengatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri, kata Rasul. Rahimallahu walidan, Allah merahmati setiap orang tua, a'ana waladahu ala birri, yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang berbakti kepada dirinya. Kalau anak sudah berbakti kepada orang tua, include di dalamnya kebaktian dia terhadap Tuhan. Ingat, kata Nabi, ingat gak Nabi? Ingat. Ini kan kasusnya Sayyidatuna Aisyah bilang gitu. Nanti kalau kita ditelanjangi di kebangkitan itu, berarti kita saling melihat kemaluan. Kata Nabi, gak sempat membayangkan. Kapan Nabi waktu seseorang tidak ingat itu? Kata Nabi, ada 3 tempat
Pada tiga tempat inilah seseorang tidak akan pernah ingat dengan saudara yang lain, termasuk anak kepada orang tua kepada anak. Karena sibuk dengan urusan mereka. Kapan ya Rasul? Pertama, indah qiraati dafatir a'mali. Pertama, orang tidak ingat kepada orang lain pada saat membaca daftar buku amal-amal mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm. Sekarang bacalah catatan buku-buku yang Allah berikan baca. Cukuplah buku itu yang memberikan hisab buat dibaca. Pada saat mereka membaca, mereka tidak sempat melihat bacaan mereka. Kenapa? Mereka sibuk mengatakan la yuqadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, ya Allah, jangankan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil saja yang saya lupa melakukan, semuanya terjadi. Sampai-sampai Allah mengatakan, apakah kau ingin memberikan hujah, argumentasi atas catatan tersebut? Mereka mengatakan, tidak, semuanya sudah ada di sini. Inilah penyesalan ketiga bagi orang muslim. Penyesalan buat kita itu terjadi 3 kali. Kapan? Ketika mau mati, ketika di alam barzakh, yang ketiga pada perhitungan hari yang terakhir. Yang ketiga-tiganya tidak ada manfaat. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan yang dikatakan, penyesalan yang pertama, ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidaklah setiap seseorang yang akan meninggal dunia kecuali dia akan menyesal. Kalau maka sahabat bertanya, kenapa Rasul mereka nyesal? Kata Nabi, in kana muhsinan nadima alla yakuna sadada. Kalau itu berkaitan tentang kebaikan, maka mereka menyesal kenapa kebaikan itu tidak dilakukan dan tidak diperbanyak. Wa in kana musian, apabila itu berkaitan tentang perbuatan keburukan, mereka menyesal kenapa? Allah yakuna nasa'a, kenapa dia tidak meninggalkan. Dalam hadis yang panjang tentang kisah Syu'bah di dalam kitab karya saya lupa itu 2 jilid tulisan Syekh Yusuf Ad-Damhani Al-Jami' Karamatul Awliya, diceritakan tentang sahabat Sya'ban itu. Nanti orang kalau mau meninggal dunia, dia ditampakkan satu pahala dari pahala-pahala yang lain yang menonjol di sisi Tuhan. Ternyata pahalanya yang dia nggak sangka-sangka gitu. Cuma sebatas nyeberangi orang buta dari rumahnya, dari luar rumahnya menuju rumahnya, itu ganjaran terbesar. Sehingga dia mengatakan Allah yakuna sadada. Misal, kenapa? Karena bangga saya perbanyak untuk menolong orang itu untuk berjalan lebih jauh. Wa in kana musian, ketika Allah berikan di antara kemaksiatan yang paling Allah benci, kemaksiatan ini ternyata yang kecil. Cuma nggak sengaja nyawa dangdut sekali-kali, ternyata murka Tuhan. Dia bilang, ya Allah yakuna nasa. Kenapa itu kecil yang menurut saya nggak saya tinggalkan? Kalau itu saya ogah dipaksa-paksa bernyawa. Itu nyesel. Itu nyesel. Makanya Imam Ali Zainal Abidin gelarnya itu Ali As-Sajjad namanya. Jadi Nabi punya anak Sayyidina Husain, punya anak namanya Ali, namanya Ali As-Sajjad. Kenapa digelar Ali As-Sajjad? Karena Ali yang banyak sujudnya. Karena dia tidak kurang dalam sehari semalam sujudnya itu 1000 kali sujud. Berarti kalau sholat dibagi 2, 500 rakaat setiap hari sholat. Karena banyaknya sholat, maka disebut gelarnya Zainal Abidin, perhiasannya ibadah. Makanya Ali Zainal Abidin, gelarnya Ali As-Sajjad. Itu cicitnya Rasulullah. Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala khabba'a salatan fi salatin khabba'a ridhahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan 3 perkara kepada 3 perkara lainnya. Pertama, khabba'a ridhahu fi ta'ati.
Allah menyembunyikan keridhoannya pada setiap ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Jangan pernah menganggap kecil setiap amal yang dilakukan, karena bisa jadi amal yang kecil itulah yang mengundang keridhaan Tuhan. Walaupun hanya sebatas memberi minum kepada seekor anjing yang haus. Wa khabba asutahu fi maksiyati. Allah menyembunyikan kebenciannya, kemurkaannya pada setiap amal keburukan yang dilakukan oleh hamba. Jadi jangan pernah menganggap kecil setiap kesalahan. Bisa jadi kesalahan itu yang membuat murka. Dalam hadis yang panjang Imam Bukhari cerita, cuma lantaran niat kucing dimasukkan dalam kandang, lupa nggak dikasih makan sehingga mati, perempuan ini dimasukkan ke dalam wa khabba wilayatihi bi qalbi, dan Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di dalam makhluk ciptaan. Jangan pernah menyakiti siapapun di dunia ini, karena bisa jadi orang yang kita sakiti adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta itu adalah hak. Ini pertama, ketika baca daftar amal-amal kita, maka kita tidak ingat kepada orang lain. Wasani inda wazni a'mali. Yang kedua adalah pada saat ditimbang amal kita. Ini paling sedih. Hadis kemarin sebelahnya kita baca, orang datang ke mizan itu bawa 99 siddiq, buku catatan minal khairi wa syarri, dan catatan buruk, catatan baik kita 99 buku. Yang panjangnya setiap satu buku itu seukuran mata memandang, di mana panjangnya itu satu buku. Tapi ketika ditimbang itu teringat sebuah hadis Nabi yang Nabi katakan, tahu nggak kamu kata durna adil muflis, orang yang muflis tahu nggak kata Nabi? Yang tak punya dirham Nabi bukan. Orang yang muflis nanti di padang waktu saat dia mau dimisan, mau ditimbang amal itu, ketika dia lihat amalnya yang banyak, punya masalah di dunia, diambilin satu-satu. Mana catatan kebaikan ini? Di bawah. Sebelum ditimbang, amanah Allah itu dikurangin dulu. Mana dia urusan sama manusia belum kelar? Oh, dia dulu punya hutang saya nggak tidak diambil. Sehingga ketika dia mau ditimbang gak pede sama amalnya, kan udah habis diambil buat bayar urusan dulu. Ini orang bangkrut. Sehingga takut dia nggak ingat apa. Ketika ditimbang itu sudah kalah, jomplang sama dosa. Tapi dalam hadis yang kita baca, inilah beruntungnya orang Islam yang tidak meninggalkan sholat sehari semalam, yang misalnya tidak lepas. Allah bilang jangan bertimbang, dia bilang ini dosa kita di atas, dosa kita jumlah di bawah, kita amalnya ini kalah dulu. Kata Tuhan ini, kamu ingat satu kertas ini, kata Allah, satu kertas yang gedenya segede jari, yang ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Atau kamu ingat gak bacaan ini? Bacaan yang kamu baca di dunia sampai kamu meninggal dunia, bacaan ini gak asing. Maka hari ini aku kembalikan bacaan itu kepada dirimu. Satu kertas kecil ditaruh di amal kita yang jomplang, malah tulisan itu yang mengalahkan daripada kesalahan kita. Makanya sama tuh orang yang melarang tahlil, cuma lantaran ada annya doang. Tahlil boleh, tahlilan boleh. Besok kalau bahasa Jawa, katok boleh, katokan nggak boleh. Paham nggak? Celana boleh, pakai celana nggak boleh. Lanjut, nggak suplak gitu. Alergi kata-kata. Padahal ngajarin la ilaha. Bagaimana yang jangan bisa? Yang bodohnya lagi menyebut nama Allah saja bukan zikir. Itu orang yang berkelanyang diri dengan kebodohannya. Ya, ini kata Allah bukan itu yang dibaca. Wasalisu ala surat, dan yang ketiga orang tidak ingat kepada orang lain pada saat menyeberangi sirat mustaqim. Apa itu sirat? Maka diceritakan bahwa summa tajibul malaikatu wa tasukul nasu ila sirat. Akan datang satu waktu bagaimana malaikat itu datang dan menggiring manusia.
Kemana? Ila sirati, menuju jembatan siratal mustaqim. Wahwa, dan sirat itu jisrun mamdudun ala matni jahannam, adalah satu jembatan yang terbentang di atas punggung neraka jahanam. Jadi kalau bawahnya neraka jahanam, panasnya jembatannya di atas. Adaqu minasyakrati, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minasayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Bapak, itu yang digambarkan saya juga belum dapat tadi. Ini tipisnya rambut ini udah tipis. Masih ada yang bilang lagi satu rambut dibelah 7. Pantes kalau tajam banget. Itu tanya Ustaz Nabawi. Golok itu semakin tajam itu kalau bilahnya semakin tipis. Kalau bilahnya berat itu tekanannya doang kencang, kalau nggak tajam nggak pernah. Tapi kalau bendanya tipis itu jauh lebih tajam. Bencong itu kalau kesel sama tamunya itu disiksa bukan pakai golok, pakai silet. Bukan berarti saya pengen bencong nih, tapi bencong dijepit di sini memang air, dijepit di sini itu ada apa tadi saya bilang, silet. Dia udah latihan tuh. Kalau yang ini macam-macam digini dilempar bisa kan jepit. Ya, bukan sering main bencong kita lagi nih bahaya nih. Oh, usah teman bencong, emang dia bawa silet, bukan ini Pak. Kalau yang macam-macam gimana? Tajamnya silat malah lebih suka, kan bilahnya lebih tinggi, jembatannya tipis, tajamnya luar biasa. Wa jahannamu tahtahu wa naruha talhabu fawqahu, dan neraka jahanam yang panas di bawahnya dan apinya berkobar-kobar sampai ke atas. Wa zabaniyatu yarmunal usata anis sirati, dan malaikat Zabaniyah melempar mereka orang-orang ahli maksiat daripada tempat jembatan sirat. Ditakutnya kita di jembatan sirat lewat. Dulu saya digambarin sama punya orang tua gini. Dulu apa Pak yang buat narik beras, apa namanya itu? Yang buat narik beras dari truk ke bawah itu namanya apa itu? Gancu ya. Itu digambarkan dari neraka itu malaikat Zabaniyah begitu. Orang yang ahli maksiat itu dicatok, ditarik ke bawah neraka. Lama. Siapa? Malaikat Zabaniyah. Yang amalnya sedikit masuk sirat itu, yang digambarkan susah sakit dia berlindung, ditarik sampai ke malaikat. Orang yang bagus amal karena cepat Zabaniyah menarik cepat. Mana? Betul. Ahli ibadah, lagi. Yang tukang nyawa habis pasalnya tahu bilangnya wa alaiha sab'atu mawatin, dan pada seorang kaum mustaqim itu ada 7 tempat pemberhentian. Wa tulus sirati miqdaru salasati alafi sanatin, alfu sanatin su'udun wa alfu sanatin hubutun wa alfu sanatin istiwa. Jadi panjangnya perjalanan siratal mustaqim itu adalah ukuran 3000 tahun. Yang 3000 tahun itu terbagi menjadi 3, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendarat, 1000 tahun lagi menurun. Wa fi kulli mawqifin yus'alun nasu an syai'in wahidin, dan pada setiap pemberhentian ditanya manusia akan satu perkara saja. Dari 7 tempat pemberhentian, setiap pemberhentian kita berhenti dan cuma ditanya satu permasalahan. Al-awwal anil iman, yang pertama adalah tentang iman. Ditanya berapa rukun iman? Dijawab ada. Percaya ada hari akhir? Percaya. Kalau percaya dengan hari akhir, kenapa masih melakukan kemaksiatan? Percaya ada hari kebangkitan? Percaya. Kenapa masih melakukan kejahatan? Percaya nanti bakal dibalas atas perbuatan? Percaya. Kenapa masih melakukan kesulitan? Sampai-sampai Imam Ali ataupun Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ajibtu liman yahtami anit ta'ami li mudarrabi
wa kaifa la yahtami min dzambi lima arrati. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami anit ta'ami lima darati. Aku terheran-heran sama orang yang meninggalkan satu makanan yang katanya makanan itu terindikasi memberikan bahaya kepada diri, padahal belum tentu benar kejadian. Makanya kenapa nggak makan kambing darah tinggi? Emang benar kambing menyebabkan darah tinggi? Belum. Orang lain makan kambing itu 1 ekor berdua, kita 10 tusuk doang. Dia nggak ada tuh yang asam urat. Kambing asam urat, oh orang tidak rasa itu. Anak kecil kalau pagi minum kopi makannya daging emping, siang dikit makannya sayur asam melindung aja. Malamnya lagi sorenya yang kulitnya dibikin keripik dia makan. Ada yang asam urat, bupatinya ada yang asam urat. Baru terindikasi adanya sebuah mudarat, orang sudah nggak berani makan. Wah, ngopi susah tidur. Padahal belum tentu.